Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Haja Mariati SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 8 Palembang. Yang terhormat Bapak Sumalin Rambuti SPD MPD selaku pengajar bakti saya. Lalu yang terhormat Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan hari ini, ada yang pertama Bapak Dr. Andes Lawati Eskom MPD dari selaku Koordinator Guru Bimbingan dan Konseling, dan terakhir mewakili dari tenaga kependidikan yang saya hormati Bapak Haji Bapak Tugiran. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Serta salawat dan salam kita tak lupa juga kita tujukan kepada baginda Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pribadi hingga akhir zaman. Berikut saya sampaikan Bapak Ibu susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, di mana nanti akan ada sambutan dari Bapak Sumalin Rambuti selaku pengajar bakti saya, dan sambutan yang kedua dari Ibu Kepala SMA Negeri 8 Palembang, Ibu Haja Mariati SPD MM. Dan kegiatan kedua yaitu kegiatan inti, di mana kita akan melaksanakan diskusi yang sebentar lagi akan kita laksanakan, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu agar lebih efisien, saya persilakan kepada Bapak Sumalin Rambuti sebagai pengajar bakti saya menyampaikan sambutannya. Saya persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala SMA Negeri 8 Palembang, Ibu SPD. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan guru dan sejawat dari Ibu Rahma Medianti dari SMA Negeri 8 Palembang. Saya hormatkan. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang acara yang kita berkumpul di waktu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan sesuatu bermanfaat. Salam serta salam kita limpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan sama ada di dalam dunia. Pada pertemuan hari ini Bapak Ibu, sifatnya terbatas, sifatnya diskusi. Sebelum diskusi nanti akan memaparkan sedikit dari saya judulnya di sini visi prakarsa perubahan. Nah, visi prakarsa perubahan yang akan digagas oleh Ibu Rahma ini kita lihat bersama-sama apakah sejalan nanti dengan visi sekolah. Kuncinya dengan di sini kita berdiskusi Ibu. Nah, kalau sudah disampaikan Ibu Rahma, kita sama-sama kita lihat ketika nanti sudah sesuai katakan kita sesuai. Ketika ada yang diperbaiki daripada visi prakarsa perubahan yang Muhammad, nanti kita perbaiki sama-sama. Jadi sifatnya kita akan memberi masukan dan memberikan saran. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengaku beberapa sebelum saya mampu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumalin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sumalin Rambuti SPD MPD, fasilitator guru gerak khususnya untuk Bu Rahma Medianti SPD. Yang saya banggakan rekan-rekan baik dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru dan pegawai. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua sampai siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa memenuhi permohonan Bu Rahma untuk membersamai Bu Rahma dalam rangka paparan dan diskusi terkait visi perubahan
guru penggerak, apakah visi yang Bu Rahma susun untuk perubahan guru penggerak ini sejalan tidak dengan visi yang sudah kita sahkan di SMA Negeri 8 Palembang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sampai selesainya kegiatan nanti. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua. Insya Allah kita semua akan selalu istiqomah untuk tetap menjadi pengikutnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Sumatren yang kedua kali di SMA Negeri 8 Palembang. Mohon maaf yang pertama kemarin kami tidak bisa bersamai, jadi hanya dengan Bu Rahma. Makanya yang kedua ini kami sengaja untuk bisa bersama-sama supaya Bapak Ibu guru yang lain juga mengetahui apa saja sih yang dikerjakan oleh guru penggerak Saksimian. Karena Bu Rahma ini Sumatera sejak menjadi calon guru penggerak ini rapat hampir tidak pernah bisa, karena selalu bertepatan, pas rapat bertepatan dengan jadwal Zoom. Kemudian kegiatan lain, pokoknya kegiatan sibuk sekali beliau ini. Makanya supaya Bapak Ibu yang lain juga tahu, ternyata memang banyak yang harus dikerjakan. Kemudian intinya kami nitip Pak Sumatren, nitipkan anak kami ini pada kegiatan calon guru penggerak ini agar sampai Rahma Irianti ini bukan cuma dicalon, bukan cuma selesai dicalon, jadi sampai nanti akhirnya Rahma Irianti ini benar-benar menjadi guru penggerak untuk di Kota Palembang. Kemudian kepada kawan-kawan, saya berharap juga banyak memberi masukan supaya apa yang disusun Bu Rahma dalam penyusunan visi ini nanti memang sesuai dengan perubahan yang diharapkan. Yang pasti kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang mungkin pada saat sekarang ini ada jadwal ngajar, ada acara lain. Seperti saya hari ini jam sekarang khususnya itu mendampingi Pak Haji Zamidi dalam kegiatan supervisi. Tapi saya minta tadi, malah minta mendadak Pak Zamidi semalam sudah nyiapin sedemikian rupa, padahal Pak kita tunda saja ya karena saya harus bersama Ibu Rahma, dan alhamdulillah Pak Haji Zamidi berkenan kita jadwalkan ulang untuk kegiatan supervisi. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sumatren, terima kasih kepada rekan-rekan. Selamat saya sampaikan kepada Bu Rahma. Semoga kegiatan yang diikuti selama ini sampai nanti berakhirnya Bu Rahma Irianti betul-betul menjadi guru penggerak. Kemudian jangan lupa kalau ada waktu kosong segera mendaftar untuk S2 supaya imbang nanti guru penggerak S2 sebentar lagi jadi kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Putri Mudi. Kadang-kadang kayak bisa Rahman jadi kepala sekolah. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu pesan kegiatan ini oleh saya sendiri, yaitu Rahma Irianti sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 8 Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. SD Negeri 244 Palembang. Saya sampaikan juga tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, kegiatan kita nantinya akan mengidentifikasi dan mengembangkan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh warga sekolah di SMA Negeri 8 Palembang. Lalu kegiatan selanjutnya, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu semua, apa itu visi menurut Bapak Ibu? Ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Apa itu visi menurut Bapak Ibu? Ya, benar. Setuju ya pendapat dari Ibu Haja Mariati bahwasannya visi itu cita-cita yang ingin kita capai.
Khususnya sekarang kita di sekolah, jadi kita harus meluruskan cita-cita yang akan kita capai kepada murid kita. Dimana di sini pengertian visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya ada visi guru penggerak, di mana kami sebagai calon guru penggerak itu ditugaskan untuk membuat visi dari guru penggerak ini, di mana saya merumuskan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, unggul dalam prestasi, terampil dalam teknologi, dan berkarakter profil belajar Pancasila. Adapun komponen-komponen dari penjelasan visi ini, yang pertama itu ada religius. Di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua berprestasi. Di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi bernalar kritis. Lalu yang ketiga terampil dalam teknologi. Di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi bernalar kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu komponen dari visi saya berkarakter, di mana di sini mencakup dari keenam profil pelajar Pancasila. Oke, saya izin Bapak Ibu untuk menyampaikan visi dari Bapak Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Noir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melevis. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Katulang Perahu, gunung Kelembah, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang lagu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesmo dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa yang mulai bersiap-siap,
Ya, Bapak Ibu, dalam puisi aku merdekakan negara kita, merdekakan negara Indonesia. Begitupun dengan kita Bapak Ibu sekolah. Banyak sekali potensi dari peserta didik kita yang sangat beragam dan begitu keunikan, yang dimana kita sebagai sekolah harus merumuskan cita-cita agar dapat tercapai bersama menjadi suatu rumpun untuk mencapai dari visi sekolah tersebut. Karena ibaratnya visi itu sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Kita 5-10 tahun yang akan datang. Adapun kalimatnya yaitu di kertas yang sudah Bapak Ibu di depannya. Yang pertama, saya izin Bapak Ibu untuk mengisi dari kalimat rumpang tersebut. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti memiliki cita-cita yang berbeda-beda untuk muridnya. Atau boleh Bapak Ibu yang ingin langsung menyampaikan pendapatnya tanpa harus menulis, boleh? Jangan nulis dulu. Boleh mungkin dari Pak Nafri ingin menyampaikan cita-cita Bapak untuk menuliskan seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Sumardi dan banyak. Untuk pertanyaan nomor 1, saya memimpikan murid-murid yang untuk saya pribadi memiliki karakter dan kepribadian yang patuh baik kepada orang tua maupun guru yang ada di sekolah. Dengan mereka memiliki karakter, insya Allah kepribadian mereka juga akan tumbuh, etika, perilaku, dan perbuatan mereka juga melalui pendidikan karakter. Mungkin itu Bu Rama. Yang lain? Murid itu cerdas dan beretika, cerdas dan beretika ya Bu ya. Oke, jadi dari Bapak Noviansa tadi dan Pak Sutokan mungkin berakhlak mulia Pak ya, sesuai yang Bapak impikan ke depannya ya. Kalau Ibu cerdas dan mulia, oke, beretika ya. Guru diremehin, dia merasa paling pintar, merasa paling hebat, itu berada mungkin tapi masuk di karakter atau Oke, terima kasih Bapak Noviansa. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, bahwasannya di sini sudah mencakup semuanya, di mana pendidikan berkarakter visinya lebih kepada berkarakter. Mungkin di sini yang dapat kita simpulkan yaitu berkarakter dan cerdas. Cerdas di sini dalam prestasi akademik maupun non akademik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kesimpulan visi kita adalah berkarakter dan cerdas. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Dan ini ada visi dari sekolah kita, visi SMA Negeri 8 Palembang, yaitu berkarakter, berprestasi, sehat, dan berwawasan lingkungan menuju merdeka belajar. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, adakah yang perlu kita revisi atau masukkan untuk visi sekolah kita untuk kemajuan bersama? Atau ada maksudnya cukup dari kalimat ini dan tidak perlu kita revisi? Jadi visi sekolah kita tetap dengan visi yang sudah ada. Silakan Bapak Ibu ingin mengajukan pendapatnya. Kalimat berkarakter sudah memenuhi dalam visi sekolah kita. Untuk visi dari cerdas sudah masuk dalam
berprestasi. Silakan mengajukan pendapatnya. Karena kami ikut unsur, kalau kami maju. Jadi tidak ada yang boleh diubah ya, sepakat ya. Oke, kita lanjut lagi. Demi ya. Oke, ini indikator dari visi sekolah kita, Bapak Ibu. Saya perlu jabarkan juga di mana di sini berkata itu mengimplementasikan seluruh profil pelajar Pancasila dari ke-6-nya sudah mencakup dari kata berkarakter ini. Lalu yang kedua, berprestasi, di mana peserta didik menunjukkan keberhasilan, menemukan kemampuan dirinya, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Itu makna dari berprestasi. Dan yang ketiga itu ada sehat, di mana visi kita peserta didik itu dapat menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Peserta didik kita harapkan dapat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan yang ada, lingkungan alam, dan menjaga dan melestarikannya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi yang muncul, Bapak Ibu. Apakah sikap dan perilaku murid, kepala sekolah, guru, serta orang tua telah mencerminkan visi yang telah kita rumuskan? Pertanyaannya, kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah visi proses sudah 85% ya Pak ya? Kalau persentase dikit ya, kurang aja sedikit, cukup kita hitung secara matematis. Tarik anak-anak yang tidak sopan dan betul, tarik anak yang tidak menulis. Itu kalau persentase tidak di bawah yang satu itu pasti. Kita jangan melihat mengeneralisir anak-anak kita ketika kita melihat 1-2 orang. Itu salah. Mengeneralisir kelas itu buruk ketika kita melihat 1-2 orang. Itu juga salah. Mengeneralisir guru-guru yang melakukan tak baik ketika kita melihat 1-2 orang. Itu juga bisa. Jadi harus ditetapkan. Untuk persentase mungkin mohon maaf dengan persentase pada SMA 8 saya yakin sudah 80-90% dan baik, sangat baik. Ibu silakan Ibu Melati menambahkan. Kalau saya masih melihat etika anak-anak ini itu malah kurang dari sekitar 60%. Terlihat dari memang tidak bisa kita lihat secara generalisasi. Generalisasi itu kalau misalkan kita perhatikan misalkan di kelas gitu. Nah, yang terlihat itu adalah yang sangat signifikan sekali kalau seandainya kita seluruh guru, kalau anak-anak sudah diajarkan untuk bersalaman, tetapi banyak sekali yang saya temui karena setiap hari hampir kita selalu bersalaman atau apa, anak-anak ini dipaksakan untuk salaman pada saat kita bertemu. Oke. Pada saat kita bertemu semuanya karena harus melalui satu jalur. Tetapi pada saat kita di luar itu yang malah justru kalau misalkan kami lewat atau apa yang sudah kita ajarkan itu tidak terlihat sama sekali. Contoh saja yang sering kita lalui adalah koridor-koridor yang kita lalui. Anak-anak itu hanya sekitar 20% yang salaman dengan kita. Dan ada lagi kategori dia mereka hanya bersalaman kepada guru-guru kita yang dia ngajar saja Pak. Yang tidak ngajar itu tidak akan salaman. Jadi makanya saya melihat mungkin ini lebih kemarin kita memang baru ya Bu ya, kita mengharuskan anak-anak untuk bersalaman atau apa gitu. Tetapi kalau karakter ini sudah dibuat dan dibentuk, secara otomatis mereka akan melihat gurunya itu otomatis mereka akan salaman. Ini yang mungkin nanti arahnya ke sana. Jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan karena kita harus
laksanakan kebiasaan itu akan menjadi karakter yang akan dibawa ke mereka kemana saja. Contoh, maaf sekali, karena kami membentuk karakter itu di sekolah kami yang lama. Jadi pada saat mereka kuliah itu ada siswa-siswa kami itu ngomong gitu, ada dosen yang ketemu, oh yang salaman itu pasti anak dari sekolah ini ya gitu. Jadi itu adalah bawaan mereka dimanapun mereka berada, entah itu dengan guru orang lain, dengan orang yang lebih tua. Jadi kita mengajarkan itu untuk menjadikan kebiasaan habit, bahwasanya bersalaman dengan orang yang lebih tua itu lebih baik. Mungkin itu menurut saya, maaf. Jadi mungkin maksudnya ini menjadi PR kita ya Bu ya Bapak ya. Jadi kita untuk mencerminkan dari visi kita yang kata berkarakter tadi, menjadi PR kita bersama bagaimana untuk membudayakan budaya positif kita, salah satunya tadi 5S ya Bapak Ibu ya. Senyum, sapa, salam, sobat dan satu. Itu yang menjadi PR kita untuk mencerminkan dari visi yang sudah kita rumuskan. Lalu di sini ada pertanyaan juga, apakah cerminan sikap dan perilaku yang kita tunjukkan untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu yang pertama pertanyaannya, guru masuk tepat waktu, lalu guru ramah kepada anak, dan guru juga mengajar dengan cara yang menyenangkan, serta orang tua itu mendampingi anaknya dalam belajar, dan yang terakhir murid disiplin dan sopan terhadap guru. Kalimat-kalimat ini yang menjadi cerminan sikap dan perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah kita, bukan cuma bapak ibu guru, itu juga murid, orang tua, itu harus mencerminkan dari visi yang sudah kita rumuskan. Bagaimana cara menerapkan prakarsa perubahan ini? Yang pertama itu harus ada inisiatif perubahan yang kita lakukan bersama. Jadi perubahan itu tidak akan bergerak jika hanya satu orang yang mempeloporinya. Contoh misal hanya Ibu Mariati saja yang bergerak, tapi kita semua hanya berdiam diri, itu tidak akan terjadi perubahan. Jadi perlu adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, serta orang tua murid. Itu sangat penting. Lalu yang ketiga, ada bentuk kegiatan yang kita laksanakan bersama dari kepala sekolah, guru maupun orang tua. Dan yang terakhir, harus ada langkah konkret, langkah nyata yang kita terapkan. Jadi bukan cuma prakarsa perubahan yang kita buat, tapi kita tidak melaksanakannya, maka tidak tercipta perubahan tersebut. Selanjutnya, di sini agar dapat menciptakan visi yang berpihak kepada murid, maka kita perlu menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, di mana inquiry apresiatif ini adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Di mana di sini kita akan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah kita, mempertahankannya, dan selanjutnya memunculkan strategi untuk mencapai visi dan tujuan bersama yang ke arah yang lebih baik. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi apa saja sih yang menjadi hal baik yang ada di sekolah kita. Tahapannya itu menggunakan model ATAP. Di sini ATAP itu A adalah aset atau kekuatan, T adalah tantangan, dan A ada aksi, dan P ada pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan mengidentifikasi apa sih yang menjadi kekuatan sekolah kita, apa yang menjadi aset dari sekolah kita untuk kita kembangkan bersama dan kita wujudkan dalam mewujudkan visi sekolah. Adapun tahapan yang akan kita laksanakan itu menggunakan tahapan Bagja. Di sini B itu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Ya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu Bapak Ibu contoh dari model prakarsa perubahan yang sudah saya terapkan. Sebagai calon guru penggerak, saya sudah menerapkan prakarsa perubahan ini, di mana saya menggunakan model ATAP, di mana aset
atau kekuatan sekolah yang saya ambil dari sekolah kita SMA Negeri 8 Palembang, yaitu kekuatannya peserta didik di lingkungan sekolah telah mengenal perkembangan teknologi. Di dalam kelas, di peserta didik kita itu efeknya apa? Ini sangat apa? Sangat besar gitu. Tapi jangan kita memikirkan perubahan yang besar, tapi tidak ada kerjasama antara kita, akhirnya tidak berjalan. Kalau salah satu contoh yang saya contohkan di sekolah saya, bagaimana saya memikirkan mengurangi sampah plastik. Ketika saya larang kantin berjualan dengan wadah plastik, asli saya kena demo. Terus saya larang murid-murid jangan beli uang jajan dengan anak SD ribu kilo itu pasti. Apa ributnya? Nggak sempat masalah berbuat. Yang paling simpel kasih uang itu. Nah, sedangkan tujuan kita baik. Ketika kita melaksanakan itu tidak dengan pendekatan, tidak dengan kita memberikan pemahaman dengan stakeholder dan yang terlibat di dalam situ, itu akan menimbulkan percikan-percikan itu. Makanya untuk anak-anak yang kemauannya dia boleh bawa wadah plastiknya sendiri dari rumah, tolak piring sendiri dari piring sendok bawa sendiri dari rumah, minum juga itu bawa botol sendiri. Seandainya minumnya habis, mau beli es misalnya, mau beli apa, pakai wadah aja, jangan lagi pakai plastiknya. Itu paling murid yang mungkin repot nggak bisa ini. Terkadang ini lihat ini nggak enak gitu. Anak itu jajan kangen pegang plastik yang isinya nasi uduk sudah dicampurkan dengan di koyak nanti sama kayak apa ya? Mungkin dia sudah kiri yang ada minum kan nggak ini dia kayak apa gitu kan dia. Nah itu. Masa sudah dia selesai makan, sebenarnya masih ada sisa dibuangkan saja. Nah, itu kan baik yang berkaitan dengan bagian kebersihan mengusahakan sampah dari itu dibakar nanti jadi ini gitu kan banyak masalah. Nah disitulah satu beberapa saya buat, saya kumpulkan ya boleh setuju kayak gini. Saya nggak minta, saya nggak minta ini, saya minta tolong bantu program saya ingin buang sampah sama dengan penjual yang kantin. Jangan tanya anaknya nggak bawa kemana. Dia bawa ada sendiri. Tadi kan dia nggak akan timbul, nggak akan lagi membuat apa sampah plastik tadi repot, apalagi yang namanya anak SD maunya simpel, enak, cepat gitu kan, instan gitu. Itu perilaku yang yang saya ubah di sekolah ini. Memang tidak semuanya seperti yang tadi, hanya 1-2 orang saja yang masuk melakukan hal seperti itu, tidak bisa kita dendam, tetapi efeknya adalah sampah tadi tidak lagi kita sampah, tidak lagi yang dengan sama saya ini program akan lagi gitu. Jadi kan tidak akan terjadi pengurangan, itu terjadi ada pengurangan. Nah ditambah sekarang sudah anaknya online, lebih nggak ada lagi bukan sampah daunnya saya. Itu saya bapak yang dari saya praktik yang saya lakukan, dan itu kalau saya sendiri yang melaksanakan itu memang saya yang ngajar wali kelas, mempelai untuk melihat, menjaga, terus mengawasi, itu juga mengawasi jaga anak-anak, terus juga tidak mengajar dari apa yang jualan di kantin, tidak kita berikan pemahaman seperti itu, yakin bu bakal banyak namanya lebih seruan gitu kan. Tapi kalau dia ada berusaha, semua mereka merasa saya ada peran di sekolah ini. Salah satu saya ingin sekolah saya itu bersih. Itu ada dalam kunci itu dari saya akui sekolah itu. Ini Bu Mariati, silakan Bu menambahkan. Terima kasih. Beri tepuk tangan semua. Tidak menyangka ternyata Bu Rahma begitu luar biasa
kaget ternyata tidak ada ngadat-ngadatnya, tidak ada gemeter-gemeternya. Justru saya yang agak grogi. Sudah siap untuk menggantikan Pak Ardianti menjadi narasumber kelihatannya. Yang pasti begini, seluruhnya yang disampaikan hari ini luar biasa. Cuman mungkin karena saya telah sekolah ya, setiap pagi saya nyalami anak-anak. Kadang-kadang saya capek Bu Mei kalau keliling. Saya mau buru-buru, akhirnya jadi lambat karena semua anak itu nyalami gitu. Seperti kemarin sebelum mau ke ruang Bu Endang, mau ke ruang komite. Kebetulan bersama anak-anak pulang. Mungkin dari jalan sini ke jalan sana yang bisa 10 menit karena nggak putus-putusnya anak itu sampai saya nyari jalan lain gitu supaya cepat supaya ini. Karena mungkin itu tadi saya tiap pagi ikut salaman dengan anak-anak, kemudian anak-anak tahu oh ini kepala sekolah. Yang pasti itu tadi jangan mengeneralisir karena tulangnya banyak DKI kan memang walaupun harusnya bukan begitu lagi, tapi ya SMA 9 ini, SMA 8 ini masih banyak yang anak-anak itu masalah yang diberikan di sana. Kemudian yang pasti juga tidak cukup Bu Rahma sendiri yang berjibaku untuk mengadakan perubahan, tapi tidak bergabung dan semuanya. Seperti halnya beberapa pagi ini saya kan ikut ngecek itu. Sebenarnya senang saya dengan Bu Mei kemarin dicatat siapa yang terlambat, besok dicek. Yang terlambat hari ini kemarin terlambat nggak lagi. Seterusnya sehingga mencapai hasil maksimal yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Ya Allah yang Maha Agung, di pagi menjelang siang ini kami berkumpul di sini ya Allah. Baru saja menyelesaikan presentasi dari Bu Rahmawati untuk melaksanakan tugas sebagai guru besar. Untuk ya Allah ridhoilah dan berikanlah kemudahan-kemudahan untuk melanjutkan segala urusan dengan guru besar ini. Dan mohon kabulkanlah ya Allah apa yang diinginkan dan cita-citakan. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang selalu dalam ridho dan padamu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami di perpisahan yang selalu saling merindukan antara satu sama lain. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa barik lana warzuqna nabah. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi